Nah, tujuan daripada kita memberikan kapur dolomit adalah sebenarnya semua petani sudah tahu, tetapi perlu saya jelaskan juga. Kita sama-sama belajar, kawan-kawan. Nah, tujuan memberikan kapur dolomit adalah nah, ini caranya, kawan-kawan. Kita membuat bedengan. Ini lebarnya kurang lebih 1 meter. Nah, untuk membuat bedengan ini biar lurus tanpa bengkok sama sekali, kita memasang tali dari ujung sini sampai ujung sana. Dan kita mencangkulnya mengikuti alur daripada tali itu sendiri, maka bedengannya akan menjadi lurus. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Ardana PT. Oke kawan-kawan, pada hari ini sebagaimana semestinya yang saya lakukan setiap hari adalah melakukan kegiatan pengolahan lahan, menanam tanaman, dan juga merawatnya. Nah, sekarang ini saya berada di lahan ketiga nih kawan-kawan. Karena lahan pertama dan lahan yang kedua kita sudah melakukan penanaman. Nah, tanaman yang kita tanam adalah cabai rawit ori, kawan-kawan. Nah, sedangkan lahan ketiga ini rencananya kita akan melakukan penanaman timun. Tetapi ada yang istimewa di lahan ketiga ini, kawan-kawan. Selain menanam timun, juga kita akan tumpang sari dengan cabai juga. Nah, sebagaimana para petani ketahui bahwa tanaman timun itu umurnya cukup cepat sekali. Kita bisa panen yaitu 32 hari atau 40 hari kita sudah panen, dan umurnya tidak begitu panjang. Makanya kita tumpang sari dengan tanaman cabai juga. Nah, lahannya kita sudah membuat bedengan setengah jadi. Nah, sekarang ini kita akan melakukan penebaran kapur dolomit, juga pupuk Ponska dan Vertipos, kawan-kawan. Mari kita lihat bagaimana teknik-teknik yang saya lakukan dalam pengolahan lahan ini agar tidak gagal paham. Nah, ini kawan-kawan lahan yang saya bicarakan tadi, ini lahan ketiga. Nah, saya menjelaskan sedikit bagaimana teknik yang saya lakukan dalam pengolahan lahan ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengolah lahan ini dengan cara mencangkul, atau bisa dilakukan dengan cara membajak juga. Nah, lebar bedengan yang seperti kawan-kawan perhatikan di depan saya ini adalah lebarnya kurang lebih 1 meter. Sedangkan selokannya ini dari sini ke sininya kurang lebih 70. Nah, kita membuat selokan agak lebar ini di mana nanti karena kita akan melakukan penanaman timun dan cabai yang seperti saya katakan tadi, agar kita mudah lewatnya. Di samping itu sirkulasi udara akan lebih bagus, tidak terhalang oleh selokan yang terlalu sempit. Nah, sekarang ini kita akan melakukan penebaran kapur dolomit. Nah, kapur dolomit yang kita gunakan adalah merek daripada Kebomas. Nah, seperti ini dia, kawan-kawan. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkah tahap demi tahap, kawan-kawan. Nah, tujuan daripada kita memberikan kapur dolomit adalah sebenarnya semua petani sudah tahu, tetapi perlu saya jelaskan juga. Kita sama-sama belajar, kawan-kawan. Nah, tujuan memberikan kapur dolomit adalah kita untuk menaikkan pH tanah, di mana sekarang ini adalah musim hujan atau cuaca ekstrim yang sangat keras sekali. Makanya kita memberikan kapur dolomit. Jika pH tanah sudah naik, otomatis nanti tanaman tumbuhnya akan maksimal atau akan bagus. Nah, setelah kita memberikan kapur dolomit, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian daripada pupuk Ponska subsidi. Kemudian pupuk yang mengandung fosfat yaitu Vertipos. Nah, sekarang baru kita melakukan penimbunan pupuk ini, kawan-kawan, karena begitu kita tabur kita langsung timbun karena ditakutkan nanti ada curah hujan. Jadi kita timbun langsung kita rapikan. Jika sudah selesai melakukan penimbunan pupuk, maka langkah selanjutnya adalah kita rapikan bedengan ini dengan menggunakan sebilah bambu. Nah, sangat simpel sebenarnya.
Karena untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik itu kita harus melakukan hal yang terbaik juga. Nah, cara merapikan bedengan ini seperti ini, kita menggunakan bambu seperti tadi yang saya katakan. Kita garuk dia pinggirnya, naikkan tanahnya ke atas dengan tujuan agar bedengan itu lebih tinggi di tengahnya daripada di sampingnya. Karena kalau lebih tinggi di tengahnya, otomatis jika hujan keras, maka air hujan itu tidak diam di atas bedengan tetapi turun. Dan juga cara seperti ini bertujuan pemasangan mulsa akan lebih rapi dan lebih bagus dilihatnya. Sangat bagus kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Nah, untuk pemasangan mulsa kita memakai sumat. Kalau saya bilang seperti ini, kita tidak pakai dari bambu tapi pakai dari gini. Ini apa namanya? Plastik gini. Seperti ini ya, dia lebih tahan dia, jadi tidak busuk. Jadi walaupun mulsanya jangka waktu yang cukup lama bertahun-tahun, jadi ini masih tetap aman pakai ini. Nah, sekarang kita pasang dari ujung sana ini kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini kalau saya masang mulsa, simple, sederhana. Saya memasang mulsanya tidak terlalu kencang kawan-kawan, karena kalau terlalu kencang dia mulsanya mudah robek. Dan jangka waktu yang cukup lama tidak terlalu bagus juga. Jadi yang sedang saja, jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lembek. Nah, seperti ini kawan-kawan hasil daripada kita memasang mulsa itu. Kita pelan-pelan masangnya sudah selesai. Nanti kalau sudah ini tinggal bikin lubangnya. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak video ini. Semoga ini apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kita semua.